eh, pihak-pihak yang di luar kampus untuk kita bisa berdiskusi. Itu yang kenapa kemudian LK2 itu menjadi fasilitator yang sangat baik sekali untuk mengembangkan wadah keilmuan kita, kapabilitas keilmuan kita sebagai mahasiswa hukum dan nanti sebagai sarjana hukum juga. Gitu, karena memang kita butuh ruang untuk berinteraksi secara keilmuan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di episode kedua dari LK2 Alumni Sharing. Perkenalkan, nama saya Yosita Dea, biasa dipanggil Yosita, dan di sini saya sebagai staf Biro Hubungan Masyarakat sebagai moderator yang akan menemani teman-teman semua pada pagi hari ini. Sebelum ngobrol lebih lanjut mengenai kehidupan alumni kita, alumni LK2 FHUI yang sangat-sangat luar biasa, aku mau ngasih tahu dulu nih kepada teman-teman, apa sih itu alumni sharing? Jadi, alumni sharing LK2 FHUI adalah salah satu program kerja Biro Hubungan Masyarakat FHUI yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dengan beberapa alumni LK2 dan sarana bagi alumni LK2 untuk berbagi cerita dan pengalamannya, dengan harapan agar bisa dijadikan inspirasi dan pengalaman bagi anggota aktif LK2 FHUI baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh seorang alumni LK2 yang sangat-sangat luar biasa. Beliau merupakan penggemar kajian hukum hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan dalam konteks nasional dan internasional dengan fokus perhatian pada hubungan sipil militer dan tata kelola sektor keamanan dalam negara demokrasi. Selain lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau merupakan alumni dari Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia dan International Defense and Security Cranfield University. Wah, siapa ya kira-kira? Oke, tanpa berlama-lama mari kita sambut yaitu Bang Sulaiman SHMSC. Bagaimana Bang Sulaiman? Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Sulaiman karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada alumni sharing hari ini. Oke. Dan di alumni sharing episode kedua ini mengangkat tema yaitu Law Takes You Everywhere, Law Graduate as National Defense Manager. Tema ini diangkat dengan tujuan menggali pengalaman Bang Sulaiman selama berorganisasi di LK2 FHUI sebagai lembaga yang berfokus di bidang keilmuan dan penelitian hukum dan juga kehidupan sebelum, selama, serta pasca kampus yang dijalani oleh Bang Sulaiman. Pastinya episode kedua alumni sharing LK2 FHUI ini sangat-sangat seru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. Bang Sulaiman siap untuk podcast pada hari ini? Ya, siap. Oke. Langsung aja di pertanyaan pertama nih Bang, pertanyaan pembuka. Boleh nggak Bang Sulaiman menceritakan mengenai perjalanan hidup seorang Bang Sulaiman sejak masa kecil, remaja, hingga sebelum menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Hukum? Wah, menarik ya pertanyaannya. Eh, saya itu awalnya tumbuh besar di Jakarta. Ya. Jadi bapak saya adalah seorang perwira militer, pensiun perwira tinggi militer. Jadi saya tumbuh juga di lingkungan militer. Dan itu di saya besar itu di penghujung era Orde Baru. Antara saya lahir tahun 86, saya SD itu di era Orde Baru, lulus SD, SMP, SMA itu awal-awal era reformasi. Jadi salah satu yang cukup berkesan bagi saya ketika tumbuh besar itu adalah saya menyaksikan langsung dalam tanda kutip huru hara reformasi ya. Iya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Mbak Bibip yang memang terlibat pada saat itu, saya waktu itu masih kecil hanya bisa menonton dari layar kaca kerusuhan di Jakarta. Kalau yang saya lihat langsung itu kerusuhan di Karawang waktu itu. Saya SD di Karawang. Dan karena posisi bapak saya waktu itu sebagai perwira tinggi angkatan darat, sempat juga merasakan hilang komunikasi selama semingguan lebih karena harus dipanggil ke Jakarta waktu itu tahun 97. Di April Mei 97 itu yang tinggi-tingginya sampai akhirnya
Presiden Soeharto waktu itu meletakkan jabatannya sebagai presiden. Kemudian saya SMA di Jakarta, kemudian masuk FHUI tahun 2005. Waktu itu namanya masih SPMB. Ya. Sekarang apa ya namanya? Udah beda-beda gitu namanya sekarang kan. Sempat jadi SNMPTN, SBMPTN, Oh. dulu kami namanya SPMB. Pengumumannya masih pakai koran waktu itu. Iya, koran dicatat. Lihat namanya di koran. Saya korannya udah nggak ada. Saya lulus dari FHUI, kemudian studi tadi sudah disebutkan, saya melanjutkan di S2 Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan. Waktu itu masih di Salemba, kemudian 2014 saya melanjutkan di Granville University. Oke. Kalau boleh tahu, tadi kan SD-nya di Karawang. Betul. SMA-nya di? Saya SMA di Jakarta. Oh, SMA di Jakarta. 68. Oh, SMA 68 Jakarta. Betul. Oke. Lanjut aja di pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku mau ngajak Bang Sulaiman untuk sedikit bernostalgia selama Bang Sulaiman menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau boleh tahu, alasan apa sih yang membuat Bang Sulaiman untuk memilih Fakultas Hukum dan kenapa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Kenapa nggak di Fakultas Hukum Universitas lain? Menarik karena pilihan ketiga saya itu FH Undip. Oh, Undip. Jadi pilihan pertama saya itu FHUI, pilihan kedua saya itu Kriminologi. UI. Pilihan ketiga saya itu FH Undip. Saya sempat ikut seleksi mandiri UGM, FH juga. Nggak lulus tapi. Nggak lulus. Saya waktu itu milih FHUI karena ada cita-cita saya waktu SMA itu, saya ingin jadi diplomat waktu itu. Iya. Saya ingin jadi diplomat waktu itu, dan saya ngobrol sama beberapa senior yang sudah di UI, mereka bilang kalau mau jadi diplomat sebaiknya paham hukum internasional. Iya, betul. Tadinya saya mau ngambil HI, nggak jadi. Akhirnya saya milih kayaknya mengambil hukum lebih menarik, Iya. lebih pas gitu. Ambillah waktu itu saya belajar, dan akhirnya saya milih FHUI karena memang itu tadi ada sedikit bagian dari cita-cita. Kemudian ada juga saya nanya juga ke senior yang sudah lulus duluan gitu ya, baiknya kemana, dan mereka mengarahkan waktu itu coba ke FH. Lebih Betul. dekat di UI juga ya. Iya, betul. Lebih dekat di UI juga. Oke. Jadi nggak jauh-jauh amat dari rumah gitu ya, dan ya UI itu, siapa nggak mau masuk UI. Tadi kan Abang bilang kalau Abang itu lebih antara dua pilihan, hukum atau HI, iya kan? Iya. Tapi kenapa Abang lebih prefer dan kenapa memutuskan di hukum? Nah itu tadi, saya nanya tuh ke beberapa senior yang sudah, yang kebetulan senior saya itu kebanyakan yang saya ajak ngobrol itu anak UI. Iya. Saya bilang saya ingin jadi diplomat waktu itu, baiknya gimana ya Bang ya? Gitu. Belajar hukum lah, kalau mau jadi diplomat harus paham hukum, gitu. Nggak sekedar paham tentang hubungan internasional. Gitu. Ya karena itu sih sebenarnya kemudian saya milih ke hukum. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Iya. Bang. Abang kan tadi kan cerita tuh kenapa memilih Fakultas Hukum. Sekarang kita fokus waktu Abang berada di Fakultas Hukum UI. Kalau boleh tahu, waktu sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UI, apa yang dilakukan oleh seorang Bang Sulaiman ketika Abang di kampus? Apakah Abang mengikuti organisasi atau kegiatan lainnya? Iya. Ini yang contoh baiknya ya. Iya. Jadi saya banyak ini ya, selain saya banyak menghabiskan waktu di kampus ya. Saya di kampus dulu saya ikut LK2. Saya juga di BEM fakultas. Iya. Di BEM FH itu di 2007, 2008. Setelah itu saya di BEM UI 2008, saya di BEM UI 2009. Itu di bidang namanya Pusat Kajian dan Studi Gerakan, Pusgerak. Jadi dua periode, satu periode di BEM FH, 2 periode di BEM UI, 1 periode di LK2, dan di Serambi. Oh, Serambi. Jadi itu lumayan banyak saya menghabiskan waktu di kampus. Iya. Selain tiduran di MUI gitu ya. Kalau dulu, sekarang MUI ditegur kayaknya kalau tidur siang di situ. Dulu saya sering tidur siang. Iya. Jadi saya banyakkan waktu di kampus memang. Dalam satu pekan itu saya lebih sering di kampus daripada di rumah. Karena memang
Saking aktifnya di kampus ya, Bang? Iya, dan saya suka dengan kegiatan-kegiatan dengan baik di BEM, di LK2, di Iya, BEM waktu itu karena memang kajiannya mendukung perkuliahan saya iya gitu betul. gitu. Jadi kajian-kajian yang saya lakukan bersama teman-teman di BEM UI, bersama teman-teman di BEM FH, di LK2 itu eh, relate dengan perkuliahan juga. Oke, ngomong-ngomong tentang LK2 nih, Bang. Ya. Kenapa Abang dulu memutuskan untuk memilih LK2 sebagai organisasi Abang? Kenapa nggak organisasi yang lain? Kenapa harus LK2? Karena saya tertarik dengan namanya. Emang namanya kenapa? Namanya straightforward kan, nggak kajian keilmuan, Iya, nggak aneh-aneh gitu, to the point. Di situ melakukan kajian tentang keilmuan hukum. Eh, dan pemikiran saya pada saat itu adalah kalau saya mau jadi sarjana hukum yang baik, saya harus punya ilmunya dong. betul. Dan kalau saya mau cari ilmu, saya harus cari ruang dong. Ya, itulah kenapa kemudian saya masuk. Di LK2, oke. Kalau boleh tahu Bang, tadi kan Abang Sulaiman udah menceritakan, Bang Sulaiman ikut BEM, ikut LK2, ikut Serambi, dan lain-lain. Gimana sih caranya untuk biar seimbang gitu? Kan kita sebagai seorang mahasiswa, selain kita aktif di organisasi, kita juga harus nilainya juga cukup harus bagus gitu Bang. Nah, Ya, gimana sih caranya biar imbang, bagus di organisasi, dan juga bagus dalam hal pelajaran atau mata kuliah? ini saya ngambil contoh dari teman-teman saya yang mapres ya, Boleh? yang lebih, kalau ngambil contoh dari saya kayaknya biasa aja, yang teman-teman saya yang mapres aja. Jadi di BEM UI, waktu saya di BEM UI itu ada mapres FKG, ada mapres psikologi, ada mapres FISIP, ada mapres FKM. Eh, ya, ada 4 mapres seperti itu waktu saya di BEM UI waktu itu. Di BEM FA juga teman-teman saya nilai bagus-bagus. Mm-mm. Saya standar-standar aja. Kenapa bisa tetap dapat kuliahnya, dapat aktivitas organisasinya, dapat karena komitmen. Komitmen. Karena komitmen. Itu juga pelajaran berharga yang saya dapat di LK2, bahwa semuanya karena komitmen. Ya. Kalau memang memutuskan untuk ngambil kegiatan di luar kegiatan perkuliahan, ya berarti orang itu sudah tahu konsekuensinya, bahwa ada komitmen perkuliahan yang harus dipenuhi, ada komitmen organisasi yang harus dipenuhi. Ya berarti harus mengeluarkan energi yang lebih besar, harus mengeluarkan effort yang lebih besar juga. Jadi bukan karena, tidak semata-mata karena orangnya pintar aja, tapi memang orangnya komit. Gitu. Dia komitmen untuk bekerja di organisasi, dia komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas kuliah, mengumpulkan tugas-tugas sekolahnya tepat waktu, bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen-dosen, dan juga di saat yang sama melaksanakan komitmen organisasinya dengan baik gitu. Dan itu sempat ada hal-hal yang menarik juga ketika saya di BEM waktu itu. Kita demo di DPR tahun 2008 itu tentang Badan Hukum Pendidikan, kami terjebak di dalam. Dan waktu itu ada UAS, ilmu perundang-undangan. Saya ingat banget tuh, UAS, itu lagi UAS di demo, nggak bisa balik ke kampus. Waktu itu akhirnya minta izin ke Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, terima kasih. Mbak Fitri, Mbak, kami terjebak, nggak bisa kembali ke kampus. Bisa nggak kami ujian susulan? Ya. Alhamdulillah waktu itu Bolehin. susulan gitu. Dan kita susulan akhirnya, saya bertiga tuh ujian susulan. Ada ini komitmen itu memang harus dipegang gitu. Konsekuensinya kan banyak kalau menghabiskan waktu di pusjiwa misalnya. Iya. Berarti harus menghabiskan waktu untuk belajar juga. Bisa kemudian bolos di kampus, bolos mata pelajaran terus, bolos mata kuliah terus itu karena harus melakukan kegiatan-kegiatan di organisasi. Komitmennya harus dipegang. Oke, jadi intinya tuh kita sebagai seorang mahasiswa harus komitmen ya Bang. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Tadi kan Abang cukup aktif ya di dalam kampus, otomatis pasti Abang punya dong pengalaman yang sangat-sangat berkesan atau sangat-sangat berharga ketika Abang menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UI. Kalau boleh tahu ada nggak? Kalau ada apa?
banyak ya. Eh, Yang paling berkesan aja. Paling berkesan ya di LK2 kebetulan. Oke, kebetulan di LK2. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tentang komitmen. DE saya, Iya. Mbak Putri Kusuma Amanda 2005. Gue ceritain lagi. Jadi ini saya udah cerita nih tiap ada kegiatan LK2 ini pasti saya ceritakan. Soalnya ini pelajaran paling paling berharga yang bisa saya share ke teman-teman terkait LK2 dan komitmen di organisasi. Putri itu menjadi DE dalam kondisi akan menikah. Oh, Putri itu kalau saya nggak salah ingat menikah tahun kedua. oke. Jadi kami seangkatan itu melihat anaknya Putri Sarah dari masih bayi, sekarang sudah mau SMA kayaknya. Eh, dan ketika menjadi DE dalam kondisi hamil dan ketika mubes terakhir tanggung jawabannya dalam kondisi hamil besar 8 bulan kalau saya nggak salah. Coba dibayangkan Putri mahasiswa, Iya. istri, DE. di saat yang sama hamil pula. Jadi dia menjalankan roda organisasi dalam berbagai macam peran yang diemban di saat yang sama, dan itu yang membuat dia luar biasa pada saat itu karena dia bisa menjalankannya dengan baik. Dan ketika musyawarah besar LK2, kami pengurus waktu itu berusaha sebaik mungkin mensupport Mbak Putri dalam kondisi hamil besar, berdiri dari pagi sampai mubes selesai selama mempertanggungjawabkan kepengurusan dia. Berdiri Itu lama, Bang. dari jam 9 sampai kira-kira jam 10, 11 Malam. semuanya dia bisa mempertanggungjawabkan kepengurusan dengan berbagai macam peran, dengan berbagai macam kondisi yang harus Mbak Putri pertanggungjawabkan waktu itu. Karena itu tadi dia komitmen menjalankan perannya dan dia sudah berkomitmen dari awal. Dia menyatakan di depan ketika pemilihan dia waktu itu bahwa dia akan menikah. Dan dia sempat dipertanyakan oleh beberapa alumni, bisa nggak Putri menjadi DE yang baik? Padahal dia sudah menikah waktu itu. Gimana kalau hamil dan lain-lain? Dan ya kami sebagai teman, sebagai rekan juga ya kami menyatakan ya kami siap mensupport. Oke. Jadi ada komitmen dari Mbak Putri sebagai DE, ada komitmen dari kami sebagai staff, komitmen dari kami sebagai rekan di LK2, komitmen sebagai teman juga bahwa kita akan berusaha menjalankan masa kepengurusan pada saat itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi pengalaman Bang Sulaiman yang paling berkesan selama menjadi mahasiswa FHUI itu mengikuti organisasi di LK2 ya, berarti betul? Oke, ngomong-ngomong LK2 lagi nih, selama Abang berorganisasi di LK2, Abang merasakan nggak manfaat mengikuti LK2 itu apa? Baik di dalam kampus maupun waktu setelah lulus dari FHUI? Banyak. Selain pelajaran berharga tentang komitmen tadi, bahwa saya merasakan nikmatnya melakukan kajian ilmiah. Oke. Bahwa yang namanya sarjana hukum itu memang core-nya itu adalah melakukan kajian-kajian yang sifatnya kajian-kajian ilmiah, kajian hukum, dan juga bahwa kajian hukum itu tidak terbatas hanya pada ilmu hukum saja. Iya. Tapi ada antropologinya, ada sosiologinya, ada ekonominya, ada politiknya juga. Itu hanya itu bisa didapatkan di ruang kelas, betul. Tapi dinamikanya akan bisa lebih kita dapatkan ketika kita berdiskusi dengan satu sama lain, atau kita mengundang pihak-pihak yang di luar kampus untuk kita bisa berdiskusi. Itu yang kenapa kemudian LK2 itu menjadi fasilitator yang sangat baik sekali
untuk mengembangkan wadah keilmuan kita, kapabilitas keilmuan kita sebagai mahasiswa hukum dan nanti sebagai sarjana hukum juga gitu. Karena memang kita butuh ruang untuk berinteraksi secara keilmuan gitu. Oke. Jadi menurut Abang tuh mengikuti organisasi LK2 itu sangat bermanfaat ya Iya. bagi saat sebagai mahasiswa maupun besok waktu kita sudah bekerja. Betul. Oke, kalau di dunia pekerjaan sendiri Bang, manfaat yang dari LK2 itu apa? Yang realistisnya, realnya? Realistisnya kalau buat saya pribadi ya, apalagi dengan jalur karir saya selama ini, kebanyakan apa yang saya lakukan di pekerjaan saya itu melakukan analisis. Oke. Analisis kebijakan, analisis peraturan perundang-undangan, analisis peraturan hukum-hukum internasional, menyusun paper dan lain-lain. Itu kajian ilmiah terus tuh yang saya lakukan. Iya. Gitu. Jadi itu yang bagi saya paling baik ya, paling bisa membantu saya. Dan juga beberapa kajian yang dilakukan pada saat saya jadi anggota LK2 dulu itu yang beberapa yang memancing ketertarikan saya secara profesional. Karena pada saat itu juga sempat membahas tentang aspek keamanan nasional, tentang hubungan sipil militer juga pernah dibahas sedikit. Jadi teman-teman ketika mengikuti LK2 bisa jadi salah satu ketertarikan profesional teman-teman semua di masa yang akan datang itu terpicu awalnya itu bisa jadi di LK2. Oke. Gitu. Yang pada akhirnya saya pengen PK 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ketemu minatnya di LK2, ketemu bidangnya di LK2. Misalnya teman-teman punya aspirasi tertentu, misalnya yang PK 6 misalnya memandang konflik Ukraina misalnya, apakah kajian yang singkat saja deh, apakah statement Presiden Vladimir Putin pada Februari 2022 itu bisa dikategorisasi sebagai declaration of war? Bisa nggak? Ketika dia di pidatonya menyatakan kami akan melaksanakan operasi militer secara terbatas di wilayah A, B, C, D untuk mempertahankan populasi Rusia di wilayah itu dan untuk mempertahankan to defend our national interest. Apakah itu bisa dikategorisasi sebagai declaration of war? Sementara di sisi lain International Committee of the Red Cross di website-nya juga mengatakan secara tradisional declaration of war tidak lagi digunakan oleh negara modern. Iya. Angkat deh di Dirut gitu misalnya, atau angkat di apa sih satu lagi, Kedai. Coba itu yang itu dibahas. Saya punya ide, punya aspirasi, kayaknya menarik, tapi bingung gimana mengkajinya, lempar ke LK2, ada nggak mau bahas ini? Atau ajukan diri aja, saya mau bikin tulisan dong. Ya bikinlah tulisan soal itu, publish di Lex misalnya. Iya. Karena LK2 itu juga nggak jauh-jauh dari kajian ya Bang. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa hukum maupun besok waktu kita sudah lulus dari fakultas hukum, kemampuan kita menulis kajian gitu tuh menurut saya juga sangat-sangat penting ya Bang. Iya. Tuh. Ngomong-ngomong tentang LK2 lagi nih Bang, kan Abang alumni LK2 yang cukup aktif nih ya. Menurut Abang, apa yang Abang rasakan ketika Abang waktu menjadi anggota LK2 beserta hubungannya Abang dengan para alumni LK2? Hubungannya gimana? Ya, hubungan relasi. Oh gitu. Yang saya rasakan itu alumni LK2 itu generous ya. Generous dalam arti mereka nggak pelit ilmu. Undang aja, kemungkinan besar datang. Iya betul. Alumni LK2 selalu seperti itu. Mereka nggak pelit ilmu, nggak pelit pengalaman, selalu mau berbagi. Tahun lalu kan Bang Rikrik juga menyempatkan hadir dengan di antara kesibukan beliau sebagai lawyer, Mbak Bibip juga berkenan untuk ikut hadir juga. Alumni LK2 itu banyak tersebar di berbagai macam organisasi di Indonesia, internasional, akademisi, profesional dan lain-lain, banyak sekali. Jadi
kalau di reach out aja pasti mau. Ya, Gitu. betul. Contohnya Bang Sulaiman sekarang. Terima kasih banyak Gitu, sekali lagi. sama-sama. Oke. Lanjut Bang, tadi kan kita ngebahas seputar Abang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya dengar Bang Sulaiman setelah lulus dari FHUI melanjutkan S2 dan S3-nya di kampus yang berbeda. Kalau boleh tahu kampus mana saja Bang? Saya S2 dua kali. Oh ya, S2 Belum dulu. S3. Ya mungkin segera tapi belum. Ya, Eh, saya S2 yang pertama kali di Universitas Pertahanan Indonesia. ya, Waktu itu kampusnya di Salemba. Saya ngambil manajemen pertahanan. Pada saat itu programnya adalah program di bawah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerja sama dengan Cranfield University. Jadi dosen-dosen di UNHAM pada saat itu campur, ada dosen dari Inggris dan dosen ya, dari Indonesia. Jadi Cranfield itu adalah salah satu yang dikontrak oleh Ministry of Defense UK ya. untuk menyediakan pendidikan terkait konteks pertahanan. Itu yang pertama. Gelarnya cukup unik, gelar akademiknya cukup unik, MSI. Ya, MSI Han. MSI Han. Jadi kalau teman-teman memperhatikan beberapa gelar, terutama gelar mereka yang angkatnya kolonel, itu rata-rata gelarnya adalah dulu MSI Han, sekarang M Han, kalau nggak salah, Magister Pertahanan. Karena dulu banyak yang mahasiswa Unhan di jurusan strategi Transmesta namanya, itu yang pangkatnya kolonel, dan kemudian yang mengikuti Sesko TNI juga mendapatkan gelar S2 dari Unhan. Kemudian saya mengambil S2 yang kedua itu di Cranfield, Ya, Cranfield University dengan Chevening. Waktu itu saya dapat, alhamdulillah dapat beasiswa beasiswa. Chevening tahun 2014-2015, MSc International Defense and Security. Oke. Kalau boleh tahu kenapa Abang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di kampus itu? Yang kalau Unhan secara pragmatis, Unhan itu beasiswa. Oke. Jadi saya 2 kali S2 beasiswa nih. Oh, dua-duanya beasiswa. Dari beasiswa karena saya juga pragmatis ya, kalau bisa beasiswa saya pasti saya kejar gitu. Dan Unhan waktu itu juga masih baru, dan itu sebelumnya Unhan itu adalah satu program yang terpisah waktu itu di ITB, Master of Defense Management di ITB, dipegang antara ITB dengan Cranfield, tapi kemudian atas keputusan Presiden SBY dijadikan satu universitas khusus bidang pertahanan. Itu juga berangkat dari PK saya PK 5 dulu Han, dan saya banyak mempelajari tentang hubungan antara lembaga pemerintahan dan bagaimana hubungan antar lembaga pemerintahan itu mempengaruhi pemenuhan hak masyarakat, hak warga negara. Dan dari banyak kajian terkait HAM yang saya kemudian tertarik adalah tentang tata kelola sektor keamanan, atau dulu orang lebih suka menyebut sampai sekarang reformasi sektor keamanan. Jadi itu isu yang saya tertarik, dan di S2 saya di Unhan saya membahas tentang hubungan sipil militer, dan S2 tesis saya juga di Cranfield juga membahas hubungan sipil militer. Oke. Ngomong-ngomong, tadi kan Abang sempat menyinggung tentang beasiswa. Ya. Ya, ada nggak tips and trick gitu yang Abang bisa sampaikan kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa? Iya, beasiswa saya Chevening. Iya, Saya nyoba 3 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi percobaan ketiga tuh saya baru tembus. Rasanya sama di semua beasiswa yang lain, bahwa ketika kita mau mengambil menentukan beasiswa itu kita sudah menjadi seseorang yang tahu, well informed. Kita tahu kita mau belajar apa, jurusannya apa saja yang mau dipelajari, dan yang mau jadi apa. Jadi udah tahu, sudah benar-benar tahu, sudah mempelajari juga.
dan kita memiliki tujuan yang jelas. Itu dua hal yang paling mendasar dulu. Iya. Karena kebanyakan ketika saya berdiskusi dengan beberapa teman, oh saya pengen kuliah di Inggris, saya pengen kuliah di Belanda, saya pengen kuliah di Amerika. Pasti pertanyaannya adalah kenapa? Iya, kenapa? Oh karena keren. Nggak bisa gitu dong. Iya, betul, nggak bisa. Ketika kita memutuskan mau kuliah di luar negeri, kita harus menentukan juga kita mau kuliah di luar negeri, kuliah di mana, kenapa, kampusnya di mana, kenapa di kampus itu, kenapa di departemen itu dari kampus itu, kenapa nggak di tempat yang lain. Itu juga hasil ngobrol dengan beberapa teman. Ada kayak kampus saya deh, Cranfield University, itu kan kalau teman-teman cari di US nggak keluar tuh, nggak ada tuh di peringkat 100 200, Iya. nggak masuk. Kenapa gitu? Karena saya nanya juga ya waktu itu ke rektor, karena ada interview dengan rektor, saya tanya kenapa. Karena beberapa kampus yang ada di luar negeri itu adalah kampus yang terspesialisasi. Karena saking terspesialisasinya, mereka merasa tidak perlu untuk masuk ke dalam ranking-ranking seperti itu. Iya. Karena menurut si profesor itu ranking itu digunakan untuk memudahkan terutama mahasiswa undergraduate Iya. dan graduate studies. Dan beberapa kalau bahasa zaman sekarang hidden gem ya, tapi kalau dalam konteks ini mungkin hidden professor ya. Beberapa profesor itu mengajar tidak di kampus ternama kadang-kadang. Ya kampus-kampus terbaik memang baik kualitasnya, Oxford, Cambridge, Harvard dan lain-lain itu bagus, nggak diragukan lagi. Tapi kadang-kadang untuk mencari ilmu tertentu nggak ke sana. Defense, dalam konteks defense, terutama dalam konteks managing defense, di UK kampusnya cuma 2, Iya. King's College atau Cranfield. Kalau mau cari doktrin ke King's, mau cari manajemen Cranfield. That's the best. Gitu. Ngomong-ngomong kuliah di luar negeri nih, Bang. Ya. Pasti kan ada perbedaan ya antara kuliah di Indonesia, di negara kita sendiri dengan kuliah di negara orang. Nah, perbedaannya apa, Bang? Kalau dari pengalaman saya, tekanannya lebih besar saya kuliah di luar negeri. Kenapa bisa gitu? Salah satunya yang paling basic adalah itu bukan di zona nyaman kita. Itu kita benar-benar di luar zona nyaman. Sudah bukan negara sendiri, tidak menggunakan bahasa ibu, jauh dari keluarga, teman-teman baru mulai dari nol. Betul. Itu berat dan secara psikologis itu sangat challenging. Banyak teman-teman juga yang mengalami kesulitan ketika berkuliah di luar negeri, bukan karena tidak mampu, tapi karena tekanan psikologisnya besar. Iya. Yang kedua, kuliah di luar negeri itu cenderung lebih bebas. Kita bebas membahas apapun dalam konteks akademik di ruang kelas. Kita bebas membahas apapun, ya aneh-aneh lah kalian bahas untuk tugas paper kalian, untuk tesis kalian, bebas aja. Dan kebebasan itu didukung juga dengan fasilitas yang juga Menunjang ya. sangat menunjang. Jurnal, akses jurnalnya banyak. Mungkin kalau di institusi di Indonesia hambatan untuk mengakses jurnal itu karena biayanya cukup tinggi ya. Dan pengalaman saya juga waktu itu, karena di antara bahan yang ingin saya gunakan untuk tesis saya ada buku yang tidak ada di perpustakaan. Saya minta kampus untuk membelikan buku itu. Itu akan jadi buku milik perpustakaan memang, cuma ketika bukunya sudah datang, saya dapat notifikasi ini akan di reserve untuk saya duluan yang bisa megang, dan dikasih waktu 1 bulan. Sangat-sangat mendukung mahasiswanya ya, Kita Bang. butuh buku ini gitu. Tapi prioritas yang ini. Itu dibeliin tuh buku tuh. Itu dibeliin, saya ambil di perpustakaan, itu saya pegang tuh sampai saya selesai tesis, baru saya balikin. Itu sangat menunjang. Sangat menunjang, selain itu juga challenging karena kita bebas menulis. Ya, kalau kita bebas menulis, tentu saja ada kebebasan
dari pihak menguji untuk menguji kita habis-habisan gitu. Kalau nanti teman-teman ngerjain tugas ya, paper atau mungkin nanti skripsi ya, pada saatnya kita akan merasa bahwa pembimbing skripsi di Indonesia itu seperti orang tua, Iya, seperti orang tua kita sendiri. Kita tuh diperhatikan baik-baik gitu iya ya, betul. dituntun baik-baik, termasuk untuk saya tesis. Pak Prof. Indria Samego, pembimbing tesis saya di Indonesia juga seperti itu, seperti orang tua betul-betul. Saya diperhatikan baik-baik tuh, pendekatannya itu. Capek memang, melelahkan. Di Inggris enggak. Gimana tuh Bang kalau di Inggris? Saya ingat saya bimbingan dengan pembimbing saya itu cuma 1 kali yang saya ketemu muka. 1 kali aja. Iya. Di awal saya submit proposal, dia kasih komentar dan go ahead, please move forward with this. Udah, habis itu ketemu lagi, dia cuma mengklarifikasi beberapa hal karena saya menggunakan beberapa teori yang dari Belanda dan dari Jerman. Dia mengkonfirmasi ini bahasa Belanda atau bahasa Jerman. Saya bilang ini bahasa Belanda dan dia meyakinkan pendekatan teoritisnya seperti ini. Firm nggak? Udah. Habis itu ya udah sampai saya submit terakhir, saya nggak ketemu lagi sama pembimbing saya. Jadi cuma sekali bimbingan. Sekali. Sebebas itu. Kalau dulu kan bab 1 Iya, kita minta koreksi, bab 2 betul. koreksi, bab 3 minta koreksi. Ya, selayaknya orang tua memang dosen-dosen kita di sini. Memperhatikannya baik-baik. Tapi Abang lebih prefer Ada positif negatifnya Oke. ya. Ada positif negatifnya gitu karena kedekatan yang terbangun antara pembimbing dengan mahasiswa itu sesuatu yang sebenarnya cukup berharga juga gitu. Saya di satu sisi saya cukup nyaman dengan kebebasan saya nulis waktu di Inggris, tapi di sisi lain juga saya mengharapkan interaksi yang lebih intens. Gitu. Mungkin berbeda ya kalau sudah level PhD, mungkin akan lebih seperti di Indonesia juga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang. Masih perihal tentang kuliah di luar negeri. Ada nggak waktu Abang berkuliah di luar negeri, suka dan dukanya itu apa? Suka dan dukanya. Iya, Wah, ini macam-macam. Yang paling nggak enak itu waktu keluarga saya sakit di sini. oke. Waktu itu istri saya DBD, anak saya dirawat. Oh, itu udah berat banget tuh. Pasti khawatir ya Bang? Udah nggak karu-karuan tuh. Iya. Misalnya mau pulang nggak bisa, gitu kan. Masih kuliah dan hal kayak gitu dan waktu itu kan sudah era WhatsApp ya. Iya, betul. Ada beberapa minggu kita berinteraksi selama berkuliah di sana bahwa saya sama sekali nggak mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Cuma sebentar, setengah jam, itu juga kalau saya lagi nelfon ke rumah. Selebihnya saya kan bicara dalam bahasa Inggris. Itu rasanya aneh. Rasanya aneh. Nah, gimana ya, kita kan terbiasa membicara dengan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kemudian itu di switch off. Jadi Dan bahasa semuanya harus berbahasa Inggris. Itu agak aneh juga. Tapi itu yang agak berat. Tapi yang menyenangkan di sana transportasi publiknya tentu lebih baik. lumayan nyaman. Oke. Dibilang lebih baik, ya ada yang lebih baik, ada yang sama aja. Kebebasan belajarnya, fasilitas belajar yang sangat menyenangkan, public spotnya juga sangat menyenangkan, especially di UK, public spacesnya enak, taman. Kalau suruh milih lebih, kan Abang udah ngerasain tuh tinggal di luar negeri. Mungkin udah 2-3 tahun ya Bang? Setahun. Yang intens setahun, course beberapa kali. Oke, setahun tinggal di luar negeri. Abang pilih di Indonesia atau di luar negeri? Selalu baik di Indonesia. Oke, kenapa? Gimana ya? Ada kayak
lebih ke psikologis kali ya, Iya. lebih ke psikologis kali. Koneksi, kita mensematkan kata rumah. Gitu. Saya mensematkan kata rumah itu di Indonesia. Iya. Jadi walaupun saya lama di UK, pada saat itu setahun lebih, setahunan, dan beberapa kali, saya 2 kali di Amerika, setahun di UK, tapi kata rumah itu nggak bisa saya sematkan di situ. Jadi eh, forever in transit lah kira-kira, Iya, kalau iya. kalau kalau di luar. Oke, jadi lebih prefer di Indonesia aja ya, Bang. Oke, karena tadi Bang Sulaiman udah mau menjawab berbagai pertanyaan tentang kehidupan perkuliahan, organisasi, pengalaman, dan lain-lain. Sekarang aku mau ngajak Bang Sulaiman untuk kita bermain game sebentar. Oke. Oke, jadi gamenya ini namanya This or That. Cara mainnya tuh gampang banget, Bang. Saya akan ngasih Abang 2 pilihan dan Abang bakal memilih salah satu dari kedua pilihan itu Oke. dengan waktu hanya 5 detik maksimal. Oke, Oke. apakah Bang Sulaiman siap? Ya, siap. Oke. Langsung aja ya, Bang. 1, 2, 3. Pidana atau perdata? Pidana. Han atau HTN? Han. Bisnis atau politik? Politik. Traveling atau kuliner? Kuliner. Coklat atau matcha? Coklat. Transportasi umum atau pribadi? Umum. TikTok atau Instagram? TikTok. WhatsApp apa lain? WhatsApp. Oke. Oke, udah Bang. Gimana Bang? Seru nggak? Ya, ya. Ya, saya lebih memilih TikTok daripada Instagram, Iya. karena saya cuma bisa buka TikTok di kereta. Oke, kenapa nggak bisa buka Instagram di kereta? Nggak ngerti saya, koneksinya lemot pasti. Mungkin di antara aplikasi sosial media TikTok yang paling ringan kali ya. Di HP saya yang enggaknya. Oke. 1 kali pertanyaan lagi Bang. Ya. Litigasi atau corporate? Litigasi. Kenapa? Kayaknya nggak pas aja saya di corporate. Oh, nggak Kayaknya. pasnya gimana? Nggak pasnya gimana? Iya. Susah saya nganalogikannya. Pernah nonton film The Raid? Belum. 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 Kalau nonton film The Raid yang pertama, di akhir film itu si tokoh utamanya dan abangnya yang anggota mafia itu, si abangnya bilang begini, lu pernah nanya ke gua Ya. kenapa gua hidup di dunia ini, sama kayak lu pakai seragam lu itu, karena pas aja gitu. Jadi saya nggak merasa saya bisa dalam tanda kutip berenang ya di dunia korporasi. Di sisi lain juga saya memang tidak mengembangkan kapabilitas saya di bidang korporasi. Oke. Makasih banget atas jawabannya. Tadi kan kita udah main game sebentar. Sekarang aku mau ngajak Bang Sulaiman untuk sedikit move on perihal dunia pekerjaan setelah lulus dari Fakultas Hukum. Karena tadi kan kita juga udah ngebahas ya tentang perkuliahan gitu. Sekarang kita mau move on ke dunia pekerjaan. Jadi saat ini kan masih banyak tuh lulusan Fakultas Hukum yang sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau Bang Sulaiman, gimana sih proses Bang Sulaiman dari awal tamat kuliah hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan? Saya waktu lulus itu langsung nyari memang. Oke. Tapi juga nggak benar-benar ngotot langsung nyari. Jadi saya sempat 1-2 bulan ya main-main dulu, istirahat dulu sambil nyari kesempatan. Jadi saya sempat kontrak sebagai peneliti di ICEL, Indonesian Center for Environmental Law. Saya pernah daftar Kalabahu tuh, cuma karena waktu itu saya bersama dengan ICEL, bodohnya nggak saya ambil, harusnya saya ambil waktu itu. Dan baru di 2011 saya baru gabung di Komisi Hukum Nasional. Jadi mencari pekerjaan itu ada beberapa konteks. Konteks pertama adalah konteks ideal, kita bekerja di tempat di mana kita mau. Konteks kedua adalah konteks kebutuhan, kita memang bekerja karena memang kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Dan tidak ada yang salah dengan
keduanya. Tidak salah kita bekerja karena memang kita harus memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan diri kita sendiri maupun kebutuhan keluarga. Dan tidak salah juga kalau kita menunggu untuk tidak bekerja karena kita mencari satu tempat yang ideal. Itu yang paling pokok sebenarnya. Dan ketika sudah lulus kuliah itu kan ada beban tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dan kalau sudah berkeluarga, beban tanggung jawab terhadap keluarga. Faktornya banyak dan tidak ada satu individu yang benar-benar sama pengalamannya dalam konteks mencari pekerjaan. Jadi tidak bisa juga kemudian kita bilang seseorang itu payah karena belum bekerja. Yang penting usahanya ada. Iya, usahanya ada. Usahanya. Ngomong-ngomong tentang dunia kerja lagi nih Bang, sebagai seorang lulusan Fakultas Hukum terutama, ada nggak sih hal yang harus kita punyai atau potensi yang harus kita punyai ketika kita mencari pekerjaan? Ketika mencari pekerjaan, saya ingat salah satu perkuliahan, saya lupa mata kuliahnya apa, cuma yang megang Pak Kigani. Iya, Kigani Pakar Logis Teknik Surabaya. Dia menyampaikan bahwa salah satu tools yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang sarjana hukum adalah legal reasoning. iya, Legal reasoning itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan begitu saja, karena hanya mereka yang melalui proses pembelajaran hukum yang biasanya kemudian timbul sensitivitas legal reasoning. Bagi saya, legal reasoning itu adalah modal yang sangat penting selama ini ketika saya mencari pekerjaan, ketika saya menentukan pekerjaan yang saya ambil, dan ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi itu salah satu modal yang saya rasa penting untuk teman-teman kembangkan. Mungkin bisa coba dicari di internet legal reasoning, cara berpikir seorang sarjana hukum ya kira-kira disampaikan oleh beliau waktu itu. Oke. Itu pesan yang tertanam sampai sekarang ya Bang? Itu yang saya ingat betul sampai sekarang, bahwa legal reasoning, berpikir sistematis. Iya, berpikir sistematis. Ini juga yang saya pelajari, itu pelajaran yang saya dapat dari Pak Krisnamurti. Iya. Sekarang Irjen Paul Krisnamurti Kadifut Bintar. Dia nanya ke saya waktu itu, apa tujuan orang sekolah? Orang sekolah buat apa? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ada yang bilang mencari ilmu, ada yang mencari pengalaman dan lain-lain. Dia bilang ke saya begini, tujuan orang sekolah, kuliah dan lain-lain itu adalah supaya bisa berpikir sistematis. Betul. Supaya orang bisa berpikir sistematis pada bidang di mana dia belajar. Betul. Karena itu tujuan pendidikan, untuk mensistematisasi keilmuan, untuk mensistematisasi cara berpikir. Jadi berpikir secara sistematis itu juga jadi model. Dari TK pun kita juga diajarin buat berhitung, itu juga salah satu contoh berpikir sistematis ya Bang. Berhitung, menulis. Iya betul. Ayo nulis yang rapi. Iya, itu kan sistematis. Sistematis tuh. Betul. Ada garisnya lah gitu. Iya betul. Kayak gitu. Bang Sulaiman kan udah berpengalaman bertahun-tahun dalam menekuni dunia hukum. Mungkin boleh nggak Bang Sulaiman sekarang menjelaskan apa profesi Bang Sulaiman sekarang dan deskripsi kerjanya itu apa aja? Posisi saya saat ini adalah nama resminya National Program Officer Iya. di United Nations Office on Drugs and Crime Indonesia. Itu adalah posisi lokal. Jadi di UN itu ada beberapa jenis posisi. Saya posisi national level untuk program criminal justice. Di UNODC ada beberapa outcome saya ada outcome 5 criminal justice. Profil program saya utamanya terkait lembaga pemasyarakatan dan juga isu criminal justice secara umum,
seperti eh, restoratif justice, pembaruan sistem peradilan pidana dan seterusnya. Oke. Ada alasan khusus nggak Bang? Kenapa Abang memilih profesi Abang sekarang? Alasan khusus sebenarnya eh, nggak ada ya. Hmm, Tapi memang saya memang mentargetkan saya harus mencari posisi di UN at some point dalam oke. karir saya gitu kan. Saya sudah pernah di dua lembaga internasional. Saya sudah pernah di International Committee of the Red Cross sebagai program manager, Mm, dan kemudian saya di ASEAN Sekretariat, dan sekarang di UN, dan itu memberikan saya pola tertentu bahwa saya jenis posisi seperti apa yang saya cocok, dan jenis pekerjaan seperti apa yang bisa saya kerjakan. Dan itu kemudian ketika posisi di UN ini dibuka, itu sebenarnya sebuah eh, apa ya, aplikasi yang tersistematis yang saya coba gitu, targeted gitu. oke. Sempat kita singgung di awal tadi Bang, Abang itu tertarik sama dunia hukum tentang hak asasi manusia, Ya, pertahanan dan keamanan dalam konteks nasional maupun internasional dengan fokus perhatian pada hubungan sipil militer dan betul. tata kelola sektor keamanan dalam negara berdemokrasi. Kenapa? Kalau boleh tahu kenapa Abang tertarik dalam bidang ini? Satu sisi karena pengalaman hidup ya, lihat orang tua saya Iya. yang anggota militer, kemudian saya melihat perkembangan reformasi di akhir 97-98, dan kemudian kajian-kajian yang saya lakukan juga, salah satunya di LK2 dulu tentang tugas perbantuan TNI terhadap Polri. Dan saya juga melihat bahwa ini adalah isu yang sangat jarang dibahas dari sudut pandang hukum. Kalau teman-teman perhatikan isu tentang keamanan, isu-isu keamanan itu lebih banyak dipegang oleh teman-teman HI. Iya betul. Kajian keamanan itu letaknya tidak di hukum tapi di fisik. Sementara kalau kita menghitung beberapa ahli, mungkin saya hanya bisa sebutkan beberapa. Yang ahli hukum yang membahas tentang isu keamanan, pertahanan keamanan itu cuma ada sedikit. Pak Fajrul Falah, eh, Pak Rudi Satrio, Mukaan Tarjo, Munir. Mm-mm. Tahu nggak kesamaan ketiga-tiganya apa? Enggak. Beliau bertiga sudah meninggal semua. Iya. Pak Fajrul sudah meninggal Iya. karena serangan jantung. Pemahaman dia tentang tata kelola sektor keamanan dari sudut pandang hubungan antar lembaga itu sangat menarik. Pak Rudi Satrio Mukantanto itu tentang tata peradilan militer. Kajian beliau juga sangat mendalam dan sangat penting. Munir, beliau yang juga turut menyusun undang-undang TNI, masukan-masukan beliau tentang undang-undang TNI dulu. Jadi sebenarnya tidak banyak yang membahas permasalahan pertahanan keamanan dari sudut pandang, terutama dari sudut pandang HAN, dari sudut pandang HAN, tentang tata kelolanya. Dari sudut pandang hukum internasional banyak, dari sudut pandang politik internasional banyak, dari sudut pandang ketatanegaraan jarang. Ada, tapi tidak banyak yang mendalam. Oke, jadi Abang ingin berbeda dari yang lain. Iya, Oke. dan karena memang menarik juga. Oke. Oke, tadi kan Abang juga sempet tuh ngebahas dan bilang kalau Abang itu mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa karena Abang sudah pernah bekerja di berbagai aspek bidang seperti di ASEAN, di Polri, Ya, seperti itu dan lain-lain. Gimana sih caranya agar bisa mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa itu? punya teman yang banyak. Oke, koneksi ya Bang berarti. Nggak koneksi juga karena saya nggak mendapatkan pekerjaan saya karena koneksi, tapi saya Iya? mendapatkan informasi tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu dari teman-teman Oh, saya. oke, I see, I see. Eh, Posisi di Komisi Hukum Nasional itu saya dapat karena ada teman saya yang bilang itu dibuka tuh, mau coba nggak Oh, gitu. Coba. ya. Pak. Selanjutnya? Kemudian di
saya kerja sebagai staf ahli di Polri itu juga karena saya dapat informasi dari teman saya yang jaksa. Oh ya. Dia bilang ada posisi dibuka, lo tertarik Hmm. nggak? Waktu itu KHN baru dibubarkan, saya baru pulang dari UK, lagi nyari pekerjaan memang, dan dikatakan ada posisi dibuka, coba apply. Dan ketika di ICRC teman saya itu mau mendaftar ke ASEAN waktu itu. Saya tanya, daftar ke ASEAN posisi apa? Oh, senior officer. Lo coba juga lah nanti kapan-kapan. Oke, menarik gitu. Saya nggak tahu tuh sebelumnya ada posisi namanya senior officer di ASEAN. Tapi karena teman saya apply, saya tahu. Karena saya tahu, saya memprofile pekerjaannya seperti apa, dan karena menarik saya apply, Mm-mm. dapat. Dan ketika saya di ASEAN, kemudian saya mendapat informasi lagi dari teman saya bahwa ada posisi di UN yang dibuka. Mm-mm. Saya apply juga gitu. Oke. Jadi memang lingkaran pertemanan itu tidak hanya untuk urusan personal ya, untuk Iya. urusan profesional juga Betul. sangat membantu. Karena juga circle atau pertemanan itu juga berpengaruh ya Bang. Betul. Dari sekian banyak pengalaman yang sudah Abang coba, itu ada nggak jatuh bangunnya? Kalau ada apa? Oh, ada. Pasti ada. Ada. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Oke. Yang sensitif nanti offline aja saya. Iya. Ada kalanya ketika kita mengambil posisi pekerjaan tertentu, ketika kita baru mendaftar, kita menganggap bahwa pekerjaan itu ideal, sesuai dengan perkiraan, sesuai dengan minat kita. Tapi ketika kita sudah mulai masuk, ketika sudah mulai bekerja, saya nggak cocok nih. Gitu. Dan ketika kita merasa tidak cocok di situ, pilihannya bukan kita menyerah ya, tapi kita harus tetap bekerja secara profesional, suka tidak suka dengan di mana tempat kita bekerja pada saat itu. Tapi kemudian bagian dari profesionalisme itu adalah untuk mengakui bahwa saya tidak cocok untuk bekerja di sini, maka saya akan mengundurkan diri. Dan mengundurkan diri itu kadang-kadang menjadi sebuah gambling tersendiri, karena apalagi kalau sudah berkeluarga kan, karena ini anakku makan apa nih gitu kalau saya nggak bekerja di sini. Jadi ada masa-masa seperti itu, di mana kita memilih untuk melepaskan pekerjaan, melepaskan sesuatu yang kita pegang saat ini untuk mencari pekerjaan yang lain, karena memang ada situasi-situasi di mana memang kita tidak mampu gitu di situ. Oke. Jadi Abang pernah ya ngalamin jatuh. Ngomong-ngomong jatuh, pasti kan kita juga harus bangkit lagi ya Bang. Iya. Nah, gimana sih caranya biar kita itu bisa bangkit lagi? Balik ke yang awal tadi, pelajaran yang saya ambil pas kuliah, Komitmen. Iya. Kita punya komitmen sendiri terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap orang tua misalnya. Kalau teman-teman sekalian mungkin konteksnya mungkin masih terhadap orang tua gitu ya, sudahlah dibiayai untuk kuliah, ya kuliahlah yang baik, kira-kira begitu. Sementara saya punya komitmen terhadap diri saya sendiri, dan saya punya komitmen terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anak. Terhadap diri sendiri karena kadang-kadang saya menganggap, masa iya lu cuma segini sih gitu. Iya, betul. Kadang-kadang hal-hal seperti itu yang suka terngiang-ngiang gitu, bahwa ketika kita memang dalam kondisi yang sangat sulit, ya kita harus berkomitmen untuk, saya nggak mau terus-terusan di dalam kondisi yang sempit seperti ini. Saya harus berusaha keluar, saya harus mencari sesuatu, mencari kondisi yang lebih baik gitu. Oke, intinya komitmen ya Bang. Oke teman-teman, dengan pertanyaan tadi kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sama Bang Sulaiman mengenai dari kehidupan organisasi selama di kampus, perkuliahan, LK2 maupun pada waktu dunia kerja. Sebagai penutup nih Bang, ada nggak sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan Bang Sulaiman kepada teman-teman LK2? Untuk teman-teman LK2, terutama yang masih panjang kuliahnya gitu ya, untuk
lebih banyak menghabiskan waktu berdiskusi dengan teman-teman seangkatan, dengan senior, dan terutama dengan dosen. Abang, mbak, bapak, ibu, dosen-dosen kita itu punya ilmu yang sangat luas, yang kadangkala hanya bisa didapatkan ketika teman-teman masih berstatus sebagai mahasiswa. Iya, betul. Ketika sudah lulus, rasanya kan beda gitu, ada kesungkanan tertentu, ada hal-hal tertentu yang kadangkala jadi agak sulit gitu untuk berdiskusi dengan dosen-dosen kita. Jadi berikan pesan saya setelah ini, berikan penghormatan yang setingkat lebih tinggi kepada dosen-dosen di kampus, gali ilmu sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk cari senior-senior, alumni-alumni untuk bisa diajak ngobrol juga. Oke, baik. Terima kasih Bang Sulaiman atas Sama-sama. pesan dan kesannya. Ini pertanyaan terakhir banget. Terakhir banget, Oke, terakhir oke. banget, serius. 3 kata untuk LK2 FHUI. 3 kata untuk LK2 FHUI. Apa ya? LK2 itu membanggakan. Membanggakan. LK2 itu hebat. Hebat, LK2 itu excellent. hebat, membanggakan, dan excellent. Oke, terima kasih Bang Sulaiman. Sama-sama. Nggak terasa kita telah memenuhi durasi yang telah tersedia, dan sayangnya kita harus berpisah di sini Bang. Dan saya berharap semoga besok di kemudian hari kita masih bisa bertemu untuk saling bercerita pengalaman seperti ini. Ya. Oke, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama, kepada Bang terima Sulaiman kasih karena juga. sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber di Alumni Sharing LK2 FHUI ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga podcast episode kedua LK2 Alumni Sharing ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya beranjak, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel dan Spotify LK2 FHUI. Akhir kata, saya Yosita Diaswanto, moderator, memohon maaf jika ada kesalahan kata pada podcast hari ini. See you, goodbye. Terima kasih.